Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke majelis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, hari ini insyaallah pertemuan yang ke-41 ngaji kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian setelah itu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niatan kita belajar Syama'il ini mengharap ridha Allah, lebih mengenal dengan Rasulullah, dan akhirnya kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an dan keseluruhan dari kehidupan beliau adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu hadirin, kalau kita tidak mengenal Nabi kita, maka tidak mungkin kita akan bisa mencontoh dan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin untuk bisa mirip dan persis, tetapi paling tidak kita punya usaha untuk bisa mengikuti semampu kita apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja kita lanjutkan kajian kita kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Dan di pertemuan yang lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berhenti pada bab fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang minuman, sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di hadis nomor 205. Kita berhenti di nomor 205, hadis 205. Separuh sudah kita terangkan, sudah kita bahas, alhamdulillah. Di nomor 205 itu diterangkan bahwa mendahulukan seseorang, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, dalam urusan surga itu ghairu matlub, tidak dianjurkan. Tapi kalau al-itharu bi umurid dunya matlub, tapi kalau mendahulukan orang dalam urusan dunia itu dianjurkan, Pak. Jadi kalau mendahulukan orang dalam urusan akhirat itu tidak dianjurkan, tetapi sementara mendahulukan orang dalam urusan dunia itu dianjurkan. Artinya apa? Artinya sedapat mungkin kita mengalah kalau dalam urusan dunia.
Artinya kita dahulukan orang lain, kita dahulukan orang lain, kita bahagiakan orang lain. Contoh, jenengan ngantri, kita ngantri, tahu bahwasanya yang di belakang kita itu lebih membutuhkan ke susu, terburu-buru, maka bolehlah kita mengalah untuk mendahulukan orang yang di belakang kita. Di jalan raya sedang nyetir mobil, di belakang kita ini kelihatannya terburu-buru. Jadi ada mobil pickup atau truk begitu yang ngejar setoran. Biasanya kan rada ugal-ugalan ngoten niku. Itu sebenarnya memang karena kalau bawa ikan gitu, Pak. Kalau dia tidak tepat waktu bisa jadi ikannya jadi ngalah, minggir, ayo. Aja malah diece. Malah zigzag di depannya. Bis ya. Kan ada bis itu yang apa ya? Pokoknya ya itu ugal-ugalan gitu kelihatannya, karena memang itu takut apa ya, kehilangan jam. Jadi minggir aja kalau ketemu bis. Kalau tidak minggir jangan diterak betul ya. Jadi minggir loh. Kita silahkan, ayo monggo silahkan. Dahulu lebih dulu, silahkan. Ya, seperti begini nih, kopi atau anu ini dahulukan orang lain. Lek tong koncone rong oleh ya aja. Ya. Jadi mendahulukan orang lain dalam urusan dunia ini dianjurkan banget. Ya, membahagiakan orang lain itu luar biasa. Membahagiakan orang, ya, membuat orang senang itu pahalanya besar, Pak. Tapi kalau untuk urusan dunia, urusan akhirat, urusan surga, maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Lek urusan maghfirah, urusan surga, maka jangan mau kalah dengan temanmu. Wasari'u, namanya musabaqah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan. Makanya pernah kita sampaikan kemarin, Umar bin Khattab itu mengatakan at-tu'udatu fi kulli amrin atau at-tu'udatu fi amrid dunya. Kita ini harus tenang, tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh terlalu terburu-buru dalam urusan dunia. Tetapi al-musabaqah wal musara'ah wal mubadarah fi umuril akhirah. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, urusan surga, urusan pahala, maka harus berlomba-lomba. Lek urusan wedang dhisikno kancamu. Tapi lek urusan infak, tak terus nih lah ya. Oke. Jadi itu, Pak. Pokoknya lek urusan donya niku sudahlah. Rezeki kita ini tidak akan kemana. Yang penting kita usaha. Bahkan dikatakan lau kana ibnu adam lau farra ibnu adam firaran min rizkihi. Kalau ada anak cucu Adam itu lari menjauh dari rezekinya. Jadi si fulan ini dia sudah ditakdirkan sebuah rizki, Pak. Tapi dia tidak mau, dia lari malah menjauhi rizki itu. Aneh gitu. Jadi dia malah menjauhi apa? Rezeki. Jadi ini rizki yang telah ditetapkan untukmu. Tapi engkau malah lari, tidak mau rizki itu. Kalau memang rizki itu sudah ditetapkan untuk kita, untuk si fulan ini, maka rizki itu akan mengejar fulan itu, bahkan akan nempel di mulutnya. Orang menjauhi rizkinya akan mengejar dia. Jadi tidak ada, memang betul, Pak, istilah rizki tidak akan. Jenengan punya toko, samping jenengan toko dengan dagangan yang sama, 10 toko, tidak usah iri. Tidak usah berkecil hati, tidak usah sakit hati, tidak usah meri dengan yang di samping Anda. Karena rezeki Anda tidak pernah akan ketukar dengan warung atau toko yang ada di samping Anda. Begitu juga kalau rezeki Anda pagi ini kopi, tidak akan ketukar dengan wedang uwoh. Betul toh? Iya. Jadi sekali lagi hadirin, lek urusan rezeki kuwi, makanya Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita, ajibtu li amrin nas. Saya tuh heran dengan manusia itu. Kenapa Ali engkau heran? Heran saya itu mereka itu mengejar dunia, mengejar rezeki dengan sekuat tenaga. Bahkan pokoknya ngidap-ngidapi lah, ngejarnya rezeki itu luar biasa. Padahal rezeki itu sudah dijatah untuk mereka.
Jadi rezekine kula panjenengan pun dijatah. Ngono lek ngiter mati-matian, Pak. Ngejarnya mati-matian. Wa ajibtu, dan saya juga heran ketika mereka itu tidak bersemangat untuk menuntut ilmu, padahal setiap dari mereka belum punya jatah ilmu. Jadi ilmu niku dereng wonten jatahe Pak kanggone awake dhewe. Lek awake dhewe ra tenanan lek goleki, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam mencarinya, kita tidak akan dapat ilmu. Kita akan terus bodoh. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang belum pernah merasakan sorone golek ilmu walaupun hanya 1 jam, 1 saat. Sapa sing rong tahu rasane ngantuke golek ilmu. Karena nyari ilmu itu biasanya ngantuk, apalagi jam sekian, Pak. Siapa yang belum pernah merasakan sakitnya, sorone, beratnya menuntut ilmu walaupun hanya 1 saat, tajarra'adul dzullat jahli tula hayati, dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Makanya kalau kita ini masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu, harus digunakan, Pak. Ojo sampai waktu untuk menuntut ilmu malah untuk bekerja. Anda, saya diberi kesempatan untuk menuntut ilmu malah disalahgunakan untuk mencari yang lain. Berarti kita termasuk orang-orang yang khosiro khusrona mubina, orang-orang yang rugi dengan kerugian yang besar. Monggo Pak. Saya ulangi lagi. Kalau pagi hari ini panjenengan punya kesempatan untuk menuntut ilmu, maka jangan gunakan kesempatan ini untuk mencari selain ilmu. Ya. Kalau nanti malam setelah maghrib jenengan punya kesempatan untuk menuntut ilmu, jangan gunakan kesempatan itu untuk mencari yang lain. Kecuali kalau siang hari, nggih, mohon maaf, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang itu sebagai ma'asyan. Napa ma'asyan? Ma'asyan itu adalah untuk mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Wal laila libasan, malam itu untuk selimut, untuk pakaian. Artinya apa? Pompong malam hari. Ini masih terhitung malam loh, nggih. Pokoknya sik peteng iki sik. Allah dereng nggih. Allah jadikan malam itu untuk libas, ketenangan. Pompong orang yang golek donya, maka kita gunakan untuk thalabul ilmi. Kita seimbangkan kehidupan kita para tamu. Lek awan nggih golek duit sing akeh untuk nafkah keluarga, untuk mencapai cita-cita dunia dan akhirat. Maka malam hari itu kan tidak mungkin maghrib sampai subuh terus langsung tidur aja, kan tidak mungkin. Maka kita sempatkan waktu kita gunakan waktu kita, badan kita untuk thalabul ilmi. Ingat kata Sayyidina Ali, ilmu itu dereng dijatah. Lek ora digoleki tenanan, kita ndak akan dapat. Tapi rezeki niku paribasane wong ora nyambut gawe, wong ra obah. Enek wong sugih ora nyambut gawe. Wonten apa mboten? Mboten nyambut gawe sugih, wonten apa mboten, Pak? Wonten. Sing penting bapak ibuke sugih, nggih. Oh, jenengan bapak ibu sugih, tengok-tengok mawon, Pak. Wis rasa nyambut gawe. Warisannya 10 miliar. Wis to, jenengan sampai sedo, itu ndak usah nyambut gawe. Insyaallah panggah sugih. Ngoten lho. Jadi kalau kekayaan itu kadang-kadang bisa dicari meskipun tanpa bekerja. Tapi ilmu tanpa belajar, tidak mungkin kita menjadi orang yang alim. Ingat nggih? Ilmu niku lek ora direwangi belajar, tidak mungkin kita akan punya ilmu. Kecuali jenengan punya ilmu laduni. Niki wonten sing kagungan ilmu laduni. Dadi ora sino cucuk pinter ngoten, Pak. Sekarang tidak usah punya cita-cita punya ilmu laduni, itu tanpa proses. Tanpa proses itu tidak ada tantangan dalam mencari ilmu. Masya Allah, kata Imam Syafi'i, sapa sing rong ngrasakne sorone golek ilmu, ngeten iki pun soron apa dereng? Dereng. Oh, enak nggih, Masya Allah, duduk ngopi, pulang bawa sarapan, wis poe. Sekali-kali tanpa kopi, tanpa sarapan ya panitia. Gen ngerti sorone nuntut. Ya aja lah. Jadi memang soro. Loh, kenapa disebut soro? Orang-orang dulu itu Bapak Ibu, kalau menuntut ilmu itu ya Allah, direwangi jalan kaki 1 bulan jalan kaki, Pak. 1 bulan jalan kaki. Imam Bukhari itu menuntut ilmu 1 bulan, perjalanan 1 bulan itu. Mek golek sak hadis loh. Teko kono ndak cethok karo sing duwe hadis yo malah. Coba jenengan datang ke Furqan terus ternyata ustadznya ndak hadir. Gelo napa mboten? Iya. Itu padahal perjalanan 2 menit, Pak.
Oh, ustaz ra teko, kesel-kesel rene padahal mek perjalanan 2 menit. Ngegas pisan. Ya. Dulu itu jalan kaki 1 bulan mencari 1 hadis, tapi ndak cethok karo hadise, ndak cethok karo gurune, atau ketemu tapi ternyata gurunya ini ndak menurut dia ndak masuk standar, Pak. Pernah ada seorang ulama mencari hadis kepada seorang guru. Ternyata guru yang mau dimintai hadis 1 itu dia membohongi kudanya. Jadi kudanya itu dikasih makan tapi makannya itu dengan pasir gitu, Pak. Akhirnya karo kewan yang ngapusi apa nih karo aku. Akhirnya pulang lagi. Padahal perjalanan berhari-hari, Pak. Oleh karena itu betul kalau dikatakan zaman biyen nuntut ilmu niku soro. Zaman biyen nuntut ilmu itu penuh perjuangan. Imam Syafi'i itu dari Gaza menuntut ilmu ke Madinah, Pak. Perjalanan berapa bulan itu, Pak? Imam Bukhari dari Bukhara datang ke Madinah, datang ke Mekah untuk menuntut hadis. Masya Allah. Imam Syafi'i itu perjalanan dari Irak kemudian ke Mesir. Masya Allah. Jadi kalau kita ini dibandingkan para salafus soleh dalam menuntut ilmu, awake dhewe iki dereng wonten apa-apane, Pak. Niki wae wonten sing dari rumah ke sini jalan. Ada yang gandeng masjid omahe. Enggak ada. Kalau dulu lo dari rumah ke sini jalan, lek mek kok tugu rene mlaku ki biasa. Makanya budalnya jam 2:30, Pak. Nah, tapi kan mepet-mepet. Ya, kenapa Ustadz ada fasilitas kok tidak dimanfaatkan? Kalau sekarang sudah ada fasilitas panggah ngoyon jalan itu berarti kurang gayan gitu, Pak. Kenapa dulu jalan? Karena memang belum ada fasilitas, belum ada mobil, belum ada pesawat gitu. Makanya awake dhewe sakniki pun dimudahkan oleh Allah, sudah diringankan langkah kita, sampai sini juga diberi fasilitas yang luar biasa. Ngono ora semangat menuntut ilmu. Kita ini nanti akan wal asr innal insana, kita nanti akan rugi, Pak. Rugi. Awake dhewe iki rugine napa? Saya teringat ya, maaf sebelum ngaji kitab. Saya teringat betul itu bagaimana kisah orang-orang musyrik. Ini kisahnya orang musyrik, Pak. Orang-orang musyrik itu nanti kalau sudah dimasukkan ke neraka, dia akan berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Pertama, dia akan memanggil penjaga-penjaga neraka. Woi, penjaga neraka, tolonglah saya ini diringankan siksa saya sehari saja. Apa kata penjaga neraka? Tidak iso. Setelah gagal meminta kepada penjaga neraka, nanti kapan-kapan kita bacakan ayatnya, Bapak Ibu. Saya minta memanggil Malik. Malik itu kepala divisi neraka. Nek cara ning nggone kantor ono kepala, kalau tadi kan kasihnya neraka. Malik ini kepala dinasnya, Pak. Jadi neraka sing kathah sak monten niku dikepalai oleh malaikat. Malik, matikan aku sehari saja. Mintakan kepada Tuhanmu supaya mematikan aku sehari saja. Nyapo? Enggak kuat aku. Orang itu kalau tidak kuat sakit biasanya minta mati. Orang di neraka nanti ketika disiksa di neraka enggak kuat, Pak. Minta mati. Yang pertama minta diringankan, enggak bisa. Yang kedua minta, jawabannya Malik niki, "Pah. Lah awakmu mbiyen lho, ning samping omahmu enek pengajian, enek masjid lho, ora tau nginyak masjid, ora tau melok ngaji. Lho saiki awakmu ya kasep." Di ngono nih Pak Teng Malik niku, Pak. Dulu di dekatmu ada wasilah untuk engkau menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dulu di dekatmu ada tempat-tempat yang bisa engkau datangi majelis ilmu untuk menanamkan, meningkatkan keilmuanmu. Tapi engkau malah cuek, tidak mau datang. Tapi engkau malah meninggalkan tempat-tempat baik itu, malah datang ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Sekarang tidak bisa. Kamu minta dimatikan tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Bahkan kemudian yang terakhir dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah supaya kami bisa beramal." Soalnya tidak bisa. Kata Allah, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Wes menengo, nikmatin rokomu, ojo kakean. Oh ya. Sapa sing muni cowong. Ya, pokoknya nikulah. Nikmati aja di dalam, enggak usah banyak ngomong lah. Wes nikmati aja. Coba ya Allah, bayangkan. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, kita bersyukur ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa ngaji, ya Allah. Teman-teman kita di lockdown ini di Jakarta, di mana bisa ngaji, Pak. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, kesehatan kita, keluarga kita, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lulus dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Narasi Dakwah. Di pertemuan terakhir sekali lagi kami sampaikan tidak dianjurkan mendahulukan orang dalam urusan ibadah. Bahkan hukumnya makruh
dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair karangan As-Suyuti itu dikatakan al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan orang dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh. Baik, kemudian kita lanjutkan terusan hadisnya. Thumma, masih hadis nomor 205. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan terusan dari hadis itu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor hadis 205 yang tengah sebelum terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa kemarin? Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid, ya, di mana Ibnu Abbas tidak mau mendahulukan, tidak mau mengutamakan Khalid bin Walid untuk minum sisa minuman Nabi. Nabi minum, bareng ngono diberikan kepada Ibnu Abbas yang berada di sebelah kanannya. Apapun yang terjadi, sing tengen ki didhisikne, Pak. Masya Ibnu Abbas ini asgharuhum au aqalluhum sinnan. Meskipun Ibnu Abbas ini lebih muda daripada Khalid bin, waktu itu Ibnu Abbas umurnya sekitar 7 tahunan atau ada yang mengatakan 10 atau 11 tahunan. Sementara Khalid bin Walid umurnya 30 tahunan lebih, Pak. Nah, ada kendayanya, Pak, sing sepuh riyen kan. Dan kita tidak mungkin masuk air minum bekas mau dikasih orang kan, enggak ya? Ini tidak usah ditiru nggih Bapak Ibu. Kalau Nabi memberikan sisa minum beliau untuk orang lain, jenengan jangan begitu nggih. Jadi yo iso setengah omben. Oh. Jangan. Ini memang khusus pada Nabi. Setelah Rasulullah minum, diberikan kepada sebelah kanannya, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Ibnu Abbas, kalau kamu pengen, iki tangan awakmu tapi dhisikno Khalid, berikan kepada Khalid. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ma kuntu li uthiru ala su'rika ahadan. Ya Rasul, saya tidak mungkin memberikan sisa minum ini kepada orang lain sebelum aku dulu yang minum. Saya tidak rela bahwa sisa minummu dinikmati oleh orang lain. Meskipun dia lebih tua meskipun itu orang tua saya, meskipun itu mertua saya tetap harus mendahulukan diri saya sendiri. Seperti ketika kemarin kita sampaikan ketika di Qur'ah, diundi dalam satu keluarga hanya satu yang boleh ikut perang. Ternyata yang keluar undian adalah si anak. Bapaknya memohon-mohon kepada anaknya, ngelingi oleh sapa sing ngopeni awakmu, sapa sing ragati awakmu. Bapak, saiki please lah, please deh. Bapak yang perang ya le. Apa kata anak? Pak, lek urusan surga Mas yo bapak, saya tidak akan mendahulukan bapak. Urusan surga niki masalah. Mas yo jenengan bapak kula tetap harus duluan. Jenengan jangan mendahului saya. Besok neng akhirat niku jatahe surga karek siji umpamane, Pak. Di situ ada ayah dengan anak. Napa dongane anak? Ya Allah, muga-muga kula sing mlebu surga, bapak kula neraka mawon. Iya, ada bapak dengan anak. Bapak iki yo ngono, ya Allah. Lek neng donya riyen kula rela untuk lapar, saya untuk mendahulukan anak saya. Paribasane kula luwe anak kula sing penting warak, tapi sakniki ya Allah boten. Kula mawon sing mlebu surga ya Allah. Lah anakmu, anak kula neraka mawon. Ngoten lho. Karena tinggal satu slot ini surganya jatahnya. Makanya nanti di hari kiamat itu seperti itu, Pak. Semuanya ingin berlomba-lomba disik-disikan mlebu surga. Maka kita berlatih hari ini untuk bagaimana berlomba-lomba meraih kebaikan, mendahului orang lain. Baik. Jatah korban tinggal satu. Wes jenengan mawon. Aku wis ben tahun wis korban, jenengan mawon. Oh, mboten, Bu. Disi ono, Pak. Karena korban itu bukan setahun sekali tapi setiap tahun korban itu. Makanya kalau tinggal satu slot itu ndang disi ono. Lek duwe duit. Lek duit utang mboten napa-napa, Pak. Saestu niku. Sing penting yakin bisa bayar. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman. Siapa yang Allah berikan kepadanya makanan, falyakul, maka hendaklah dia berdoa. Kita ketemu doa lagi Bapak Ibu. Doa sebelum makan. Kalau kemarin doa sebelum makan apa? Bismillah. Ternyata di hadis 205 ini ketemu lagi doa yang dibaca setelah bismillah. Kalau kemarin sebelum makan baca bismillah.
Maka di hadis 205 ini ketemu lagi dengan hadis sahih apa yang dibaca setelah membaca bismillah. Berarti pagi ini kita menghafalkan doa bersama-sama, insya Allah. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fih wa at'imna khairan minhu. Pendek kok. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Doa yang dibaca sebelum makan setelah membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fihi. Yuk 1 2 3. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Monggo. Tayyib, kita ulang lagi. Saya bacakan dulu, jangan mendengar dulu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ayo, saiki bareng-bareng diucapkan bareng-bareng, semangat. 1 2 3. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Monggo praktek langsung. Maksudnya praktek ngunjuk ini gitu. Loh ibu-ibu malah praktek ndonga, Pak. Awak dia praktek minum kok dia praktek ndonga. Niki praktekne donga niki lho, Bu. Yo sekali lagi yo. Fihi nggih, fihi. Enggak usah kita fi tapi fihi. Yuk, 1 2 3. Allahumma wa at'imna khairan minhu. Yuk 1 2 3. Wa at'imna khairan min. Yuk, saiki dihafal nih. Dihafal nih sekali lagi. 1 2 3. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kalau mboten dereng kagungan kitab, nanti bisa dilihat di videonya. Tidak tahu menit keberapa ini. Wis pokoknya di setel aja yang seri 41 ini nanti ada doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini dibaca sebelum makan. Setelah membaca ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini mengajarkan kepada putra-putri Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, mungkin bisa diganti dengan yang lebih sahih ini. Karena menurut sebagian ulama Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu ada yang mengatakan hadisnya tidak kuat, dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang ini insyaallah sahih. Sahih nomor 1 itu nomor 205 ini Bapak Ibu, ini ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'us Sunan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Sebenarnya isnad huna dhaif fa Umar ibn Harmalah majhul wa ali, tetapi dengan jalan yang banyak. Walakin warada ma yushhad lahu wa yakwihi wa yangdur silsilata shahihah. Walaupun oleh sebagian ulama seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Razak ini ada yang mengatakan dhaif karena ada yang majhul yaitu Umar bin Abi Harmalah, tetapi dikatakan sebagian ulama yang lain hadis ini adalah hadis sahih karena ada syawahid, ada penguat dari jalan yang lain yang mensahihkan hadis ini. Baik, bismillah. Masih ingat tadi ya? 1 2 3. Fihi wa at'imna khairan minhu. Pemirsa yang di rumah juga bisa mengikuti ini, bisa menghafalkan doa ini. Jadi setelah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini juga bagus sekali untuk diajarkan untuk anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah, di TK. Karena begini Bapak Ibu, pembiasaan yang ada di sekolah-sekolah kita itu tolong, terutama masalah hadis, itu tolong ditasheh dulu.
Betul-betul diklarifikasi dulu kebenarannya. Contoh, seperti pembiasaan hadis umpamanya di sekolah-sekolah anak-anak kita. Di situ dituliskan an-nadzafatu minal, itu bukan hadis. Utlubil ilma walau bisin. Oke. Itu juga masalah, Pak. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan hadis itu. Tapi untuk anak-anak kita dijadikan pembiasaan. Kalau toh memang itu perlu dihafalkan oleh anak-anak kita, katakan itu bukan hadis. Ya. Yang hadis kalau kebersihan apa Pak Ustadz? Kebersihan itu bukan an-nadzafatu minal iman. Walaupun an-nadzafatu minal iman itu artinya kebersihan sebagian dari. Tetapi kalau kita merujuk hadis yang sahih, bunyinya adalah at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari. Nah, maka dicarikan hadis yang sahih. Hadis. Jangan sampai hanya sekedar browsing dari internet. Maka penting untuk ditasheh. Tanyakan kepada yang lebih mengerti, lebih paham. Ustadz, ini betul nggak hadis? Pembiasaan yang kami berikan kepada anak-anak itu begini Pak Ustadz, tolong dikoreksi lagi. Oh Bu, ini bukan hadis Bu. Tolong ini diganti dengan hadis yang lain. Masya Allah. Begitu Pak. Sehingga tidak ada jariyatus su. Apa jariyatus su? Kita mewariskan ilmu yang yang salah. Jadi guru itu enak Pak. Bu. Jadi guru itu penjenengan menjadi orang yang kaya dengan amal jariah. Jenengan ngajar, Mas Yomek ngajar matematika, ngajar apa nih, ngajar agama. Putra putri panjenengan yang jenengan ajar itu 20 tahun kemudian menjadi seorang mubalek, dai, menjadi ustadz, punya 1000-2000 jamaah. Setiap ngaji di depan 1000 jamaah. Maka jenengan guru matematikanya dulu. Guru yang mengajarkan ini budi. Itu akan mengalir kepada jenengan pahala. Ustadz itu kalau jadi ustadz, lek jadi bencoleng piye Pak Ustadz? Kalau jadi penjahat itu jenengan tidak dapat. Kenapa? Karena ya itu urusan dia. Ya orang mulang ya Pak ya. Yang penting saya dulu mengajari kebaikan Pak Ustadz, kok ternyata setelah itu menjadi penjahat kelas kakap nggih. Wallahu alam bisa. Makanya bersyukur yang jadi guru, alhamdulillah. Guru niku Masya Allah. Niku jariah ilmunya luar biasa. Makanya harus sungguh-sungguh mengajar. Sampaikan kepada murid-murid kita ilmu yang benar, ilmu yang baik, sehingga apapun nanti yang murid kita menjadi orang yang baik, jadi dokter, setiap nyontek orang ini gratis Pak. Gurunya dulu yang ngajar, ini budi, itu juga dapat pahala Pak. Masya Allah. Maka bersyukur yang jadi guru. Ustadz saya tidak jadi guru, maka jadilah guru bagi istrimu, jadilah guru bagi anak-anakmu, atau minimal jadilah guru bagi dirimu sendiri. Nah, itu sudah luar biasa Pak, jariahnya luar biasa. Baik, itu tadi doa Pak, hadirin. Oh artinya, Masya Allah. Oke. Terima kasih Pak. Allahumma barik lana fi, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di dalam makanan kami. Okay. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam makanan yang kami makan. Allahumma barik lana fi, ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam makanan yang kami makan ini ya Allah. Kemudian wa at'imna khairan minhu, ya Allah, berikanlah kami yang lebih baik dari makanan yang kami makan ini. Ya Allah, kalau hari ini ya Allah adalah urap-urap ya Allah. Ya Allah, benjing Sabtu ya Allah. Sate ya Allah. Mboten napa-napa. Ya jenenge ndonga. Urusan dikabulnya karena sementing kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, pagi hari ini istri saya masak jangan tewel ya Allah. Wa at'imna khairan minhu. Muga-muga sesuk-esuk oleh hidayah ya Allah. Ya tempe napa-napa ya Allah. Mosok bendino tewel ya Allah. Wa at'imna khairan minhu. Loh, apa boleh minta yang lebih enak? Boleh. Lah dungane ngoten lho, Pak. Ya Allah, berikan yang lebih baik. Jadi intinya kita minta keberkahan dan minta yang lebih baik. Boleh, Pak. Jadi boleh minta yang lebih baik dari Rasulullah mengajarkan seperti itu kok. Sampun? Baik, sudah paham ya artinya ya? Itu kalau doa mau makan. Sedangkan thumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW, wa man sakhahullah, barang siapa yang mau minum, Allah berikan kepadanya rezeki minum. Minum apa? Saqahullahu labanan, orang yang mau minum susu. Kalau tadi doa sebelum makan, termasuk minum air.
air putih, air kopi atau wedang-wedang jenengan itu doanya sama. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Allahumma barik lana fih wa at'imna khairan. Ustadz, kalau saya sendiri apa juga Allahumma barik lana? Barik lana itu kan untuk bareng-bareng. Lana itu kan jamak. Artinya wong akeh. Kalau saya sendiri kan seharusnya Allahumma barik li. Tapi kalau kita melihat ke hadis ini tidak usah dirubah-rubah, Pak. Jadi cukup ya Allahumma barik lana. Meskipun ini kita sendiri ndonga dhewe ya Allahumma barik lana, tetap tidak usah dirubah menjadi Allahumma barik. Sama seperti Rabbi shrah li sadri, itu bunyi ayatnya kan Rabbi shrah li wa yassir li amri, dongane Nabi Musa niku lho, Pak. Nalika badhe dakwah karo Firaun kan Nabi Musa ini kan mempunyai masalah di lisan, Pak. Kelu. Sembuh napa lah niku nggih. Pokoke sulit. Dongane napa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul, ya Allah. Wahlul niki ilat kula bundel niki ya Allah. Mungkin jenengan iculi bundelan ini ya. Makanya jenengan nek badhe khotbah ceramah kultum kok saja bundel, badhe nyeles nggih Pak, badhe nyeles. Ora usah masang susuk, ora usah masang susuk. Tiyang niku wonten lho sing ngomong angel niku akhirnya masang susuk, ilate dileboni susuk, malah luwanyah ngomongnya. Oh, itu cara yang enggak bener ini, Pak. Doalah Rabbi shrah li, atau Ustadz ketika ceramah, ketika kultum itu mesti giliran maca ayat niku getolan. Lha ten apa? Dereng ngapal, Pak. Nek ora ngapal niku beda malih. Diapalne riyen lho, Pak. Diapalne riyen. Lek mboten hafal nggih damel repekan catatan mawon aja sok-sok. Karena kadang-kadang jenengan lek khotbah ceramah kultum pun hafal ki ngandhap teko dhuwur lali biasane. Jangankan jenengan wong ustaz sing biasane ceramah ya sering lali kok. Makanya pakai repekan, ndak apa-apa, ngrepek pas ceramah niku mboten dosa, tapi lek ngrepek pas ujian dosa. Timbang lali kayak ngawur. Ngawur akhirnya kalau Allah Ta'ala sawi Pak ngeleng-ngeleng akhirnya ngawur Pak, gawe ayat dhewe, gawe hadis dhewe. Ingat, man faman iftara 'alallahi kadziba wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadzib. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada mengada-adakan atas Allah. Kok dalil gawe ayat dhewe dosa gede. Kok kemudian dalil hadis kok gawe hadis dhewe dosa gede. Lek memang setengah hafal atau hafalannya belum mungkin, bawalah apa? Malah mboten mantep ya Pak Ustaz. Mboten pun toh. Insyaallah jenengan ngrepek pun juga tidak mengurangi kemantapan panjenengan. Syukur-syukur lek nggo repekan terus panggah hafal. Alhamdulillah. Sing bahaya ki ora nggo repekan terus lali, Pak. Akhirnya langsung terpoin yang artinya aku luwes selamat. Niku luwes selamat. Baik, Masya Allah. Teko ngendi kene monggo teko repean-repean. Nah, sekarang bagaimana doa minum susu? Pernah minum susu? Kalau bisa musim pandemi begini banyak-banyak minum susu. Syukur-syukur kalau itu susu murni. Langsung bar dipres jenengan minum. Lek perlu langsung nadai sapi nih. Rasanya bagaimana? Ya ndak lah. Minum susu yang murni Pak, Bu, kalau bisa. Jangan susu yang sudah bercampur. Kalau susu, mohon maaf ini ya, susu-susu yang sudah di kemasan-kemasan itu kan sudah bercampur gula dan sebagainya. Itu kan untuk penderita diabetes juga kurang baik. Wes susu kaleng ditambahi iki susune mek sak sendok, gulane iki 5 sendok niku. Jadi kalau bisa beli langsung susu dari agen-agen itu Pak. Kalau bisa loh nggih. Kalau enggak bisa ya pokoknya minum susu nggih, seadanya, sebisanya, semampunya, sedapatnya. Ambil susu, minum susu. Nah, supaya susu ini barokah ketika diminum maka ikuti Rasulullah. Ikuti Rasul. Jadi awake dhewe minum susu saja. Minumlah sesuai dengan bagaimana Rasulullah minum. Selama ini sampun minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah napa dereng? Ya sujune esuk iki melu pengajian sama nyun sewu jenengan sebelum ikut sampean nggih kala wingi lek dahar nggih sampun donga Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Pagi ini dapat ilmu tapi bareng paling ya lali. Nggih. Mohon doa-doa yang sudah kita bahas, doa-doa yang sudah kita pelajari di tempat majelis ini
Kalau bisa dicatat, ditulis yang besar, diparakne nang nggone printing. Template tembok, doa sebelum apa? Masih ingat nggak doa sebelum pakai baju baru kemarin? Pasti lali ya. Tandanya kalau ilmu jenengan numpuk Pak Ustaz. Blok. Akhirnya silang kabeh. Alhamdulillah. Lupa itu tandanya ilmunya bertambah. Lah enggak eling ae, kula tasih kemutan berarti alamat kuwi ra tau ngaji neh kuwi. Ilmune ra nambah-nambah. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana doa sebelum minum susu? Ya. Doa sebelum minum susu. Beda Pak, beda dengan doa sebelum makan. Kenapa beda Pak Ustadz? Sebelum makan dengan minum susu kok iso beda? Nah, makanya tetap stay tune. Jangan kemana-mana. Jangan ngantuk. Nggih. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man saqahullahu azza wa jalla labanan." Siapa yang Allah berikan rezeki untuknya susu, kemudian dia sebelum minum susu itu supaya mengatakan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Apa? Wa zidna. Lek pertama tadi wa at'imna khairan minhu. Lek ngapalnya penak mohon. Ya kalau susu wazidna minhu, tidak ada khairannya. Wazidna minhu. Ayo kita baca Allahumma. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Kalau yang pertama tadi Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan, yang lebih baik daripadanya. Kalau yang nomor 2 Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Sekali lagi ayo 1, 2, 3 dari awal doa sebelum makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Terus sebelum minum susu Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, sama artinya, ya Allah berikanlah keberkahan di dalam susu yang kami minum. Susu niku dimakan apa diminum? Diminum ya Pak. Ya Allah berikanlah kepada susu yang kami minum ini wazidna minhu, dan tambahkanlah susu itu. Apanya? Mungkin bisa jadi keberkahannya, bisa jadi jumlahnya. Ya Allah, kalau pagi ini saya minum segelas, zidna ya Allah, besok 2 atau lebih ke barokah saya kira. Berikanlah, tambahkanlah keberkahan dalam susu kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa antara doa sebelum makan dan minum air putih dan doa minum susu ini berbeda? Kalau sebelum makan pakai khairan minhu, yang lebih baik, sementara kalau susu tidak khairan minhu. Karena tidak ada yang lebih baik daripada susu. Makanya renek sing luwih apik, dongane yo wis mentok. Kalau kita mengatakan wa atimna khairan minhu, ya Allah kula nyuwun sing luwih apik timbang susu, kata Allah, ndek enek. Kalau jenengan ya Allah berikan yang lebih baik daripada jangan blendrang, ya ada. Ya Allah berikan yang lebih baik daripada jangan tempe, ada. Tapi kalau ya Allah berikan yang lebih baik dari susu, gak ono. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW di akhir hadis ini, laisa syai'un yujzi'u makanat ta'ami wasyarabi ghairul laban. Tidak ada makanan yang serupa, baik itu kualitasnya dan sebagainya, dibandingkan susu. Bahkan dikatakan Bapak Ibu hadirin oleh Syekh Abdul Razak di dalam bayannya itu, susu itu ketika diminum itu adalah juga dimakan. Jadi istilah susu itu mewakili 2 istilah. Bisa menggunakan kata at'am artinya makan, bisa juga menggunakan syarab artinya minum. Saya makan susu, boleh. Saya minum susu, boleh. Jadi tidak ada makanan yang menyerupai susu ini Pak. Kenapa? Karena susu ini bisa dimakan, susu ini bisa
Kalau ini kopi Pak, tidak ada saya makan kopi, tidak ada. Tapi kalau susu itu bisa dimakan. Jenengan pernah pirsa nggih? Susu yang dibekukan, susu yang di keju. Atau kalau di Arab itu ada namanya zabadi, susu busuk Pak. Kalau di sini yogurt. Yogurt itu kan susu Pak. Susu yang difermentasi. Loh itu kan dimakan. Jenengan minum yogurt apa makan yogurt? Makan. Dan itu ternyata bagus untuk tulang loh hadirin. Kita dulu ketika masih di Mesir itu sangat dianjurkan mengkonsumsi susu busuk itu Pak. Karena bagus untuk tulang. Jenengan yang punya tulang kropos atau yang sudah sepuh supaya tulangnya kuat banyak-banyak mengkonsumsi yogurt, susu fermentasi itu Pak. Itu bagus untuk tulang. Walaupun rasanya tidak enak. Kalau dulu kita campur madu, diublek madu diminum luar biasa. Yang namanya yogurt itu disampur madu, diublek, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi apa kata Syekh Abdul Razak di dalam tafsirnya, di dalam sarahnya ini? Allahumma barik lana fi hadzal laban alladzi syarabnahu wa zidna minhu lam yakul kama taqaddam wa atimna khairan minhu. Kenapa? Karena yang namanya laban itu ya yu'tabaru syaraban yurwal atshan. Coba yang punya terjemahan di terakhir sarah itu dikatakan karena susu itu dianggap minuman untuk diminum. Jadi orang itu kalau haus minum susu insyaallah hilang hausnya. Wa yu'tabaru ta'aman yashba'ul ju'an. Susu itu juga bisa diibaratkan makanan. Orang lapar kalau minum susu juga menjadi orang haus minum susu hilang hausnya. Orang lapar minum susu hilang. Jenengan kalau tidak percaya lapar minum susu 5 gelas warak insyaallah. Nggih. Ya oleh ngono yang ngombe banyu putih yuk. Nek banyu putih pelempokan Pak. Minum susu, kadang-kadang susu itu orang sakit itu tidak makan nasi tapi minum itu sudah mencukupi Pak. Makanya dan susu ini minuman ahli surga. Jenengan kita nanti semuanya nanti di surga akan diberikan oleh Allah susu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini ini akhir dari hadis nomor 205 bab 31 tentang masalah sifat minuman Rasulullah SAW. Kita tutup bab ini dengan doa yang dibaca Nabi ketika sebelum makan setelah baca bismillah, Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Itu sebelum makan. Sementara sebelum minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Insyaallah nanti bisa dipraktekkan ya. Setelah ini dari sini nanti minum sampun nanti mampir toko nggih setelah dari sini kalau enggak ada susu. Lu nyapa Pak? Praktek Bu. Wah, praktek minum susu. Pemirsa yang di rumah juga seperti itu, silahkan ya. Sebelum minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Sebelum sarapan, Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selesai kita dari bab nomor 31. Sekarang mari kita lanjutkan ke bab nomor 32 sesuai dengan judul flyer yang sudah dituliskan. Baik, apa kata Syekh Imam At-Tirmidzi nomor 32? Babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sebelumnya tadi apa? Minumane. Jadi minumannya Nabi itu seperti apa? Oh, sudah kita pahami. Minumannya Nabi itu susu. Kemudian minumannya Nabi itu yang pertama kemana Pak? Manis tor. Masih ingat Pak? Manis tor seger. Kita manis tor seger. Seger niku dalam artian dingin, dalam artian tidak berkulkas. Manis dalam artian tidak pakai gula tapi didiamkan. Nah, kita paham. Maka kemudian kalau kita minum yang macam-macam Pak, lek sekarang ini mohon maaf ya, apalagi minuman-minuman yang maaf yang bersoda, itu kan memberatkan ginjal kita Pak. Ada orang yang banyak, mohon maaf ini saya tidak menyebut merek, teh-teh kemasan, minum-minum yang bersoda yang berwarna merah,
berwarna hijau, berwarna apa itu ya. Ya itulah. Itu memberatkan ginjal. Makanya banyak orang-orang yang gagal ginjal hari ini karena dulunya sering minum obat ketika sopir-sopir itu loh Pak. Sopir-sopir ini supaya enggak ngantuk, suplemen, tolong disebutkan mereknya apa? Ya kuwi lah. Banyak minum-minum yang begitu terus. Nih kalau yang dalam kemasan sasetan sing dijer niko sing rupane apa kuning apa kae nggih. Ya sekali lah ya. Banyak minum itu. Itu memang terus yang warnanya merah darah, yang merah kental ngoten niku nggih. Napa nika untuk suplemen penguat nika. Ya, itu ternyata lama-lama akan rusak, Pak. Ginjalnya rusak, cuci darah khusus sih. Makanya tobato saiki sering minum-minum begitu itu. Sudah yang paling sehat itu minum air putih dan minum susu. Nggih, Bu. Sediakan susu di rumah, Bu. Pastikan di rumah Anda ada. Ya ndelok-ndelok Pak, lek dinafkahi dingai jatah nggih susu kula tumbasne. Iki mek njolak-njaluk susu tapi ra ngai blonjo nggih su. Ya ngono Pak. Kalau pengen ada susu di rumah, beri jatah lebih untuk Ibu, betul? Nah, baik. Susu. Minuman yang plus madu. Masya Allah. Sekarang yang kita bahas adalah sifati surbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Abdul Razak, "Hadhi tarjamah fi bayani kaifiyati syurbin Nabi." Bab ini menerangkan tentang bagaimana cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An qiyamin au qu'udin, apakah Nabi minumnya berdiri atau duduk? Berdiri apa duduk Nabi niku? Masya Allah. Padahal dereng ngaji. Duduk Pak Ustaz. Ya, oke. Wa kam yatanafas fil ina, berapa kali Rasulullah bernafas ketika minum? Mungkin nanti fokus saja di situ Pak. Fokusnya apakah minumnya sambil berdiri atau duduk? Yang kedua, ketika minum beliau bernafas berapa kali? Wah, padahal rong dibahas 3 kali Pak Ustaz. Masya Allah. Weruh sak durung yang pinarak. Waskito ini jamaah-jamaah ini, Masya Allah. Baik. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sebelumnya Bapak Ibu kita doakan juga untuk saudara-saudara kita, jamaah kita yang sekarang sedang sakit apapun ya. Ya, tidak kami sebut satu persatu. Kita doakan juga untuk Ustaz kita Ustaz Rifki dan keluarga, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian Bu Wari juga yang hari ini masih dalam pengobatan juga, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan saudara-saudara kita Mas Bagus yang punya Vektor juga sekarang diuji oleh Allah sakit. Itu juga salah satu donatur dari NDO. Semoga Allah berikan kesembuhan. Dan keluarga panjenengan, saudara-saudara kita semuanya yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Sembuh yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Dan kita doakan itu adalah tohur insya Allah. Penyakit ini Allah berikan untuk mensucikan, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Wes husnudzon mawon insya Allah. Baik, kita lanjut. Jadi nanti fokusnya di 2 ini paling. Apakah Rasulullah berdiri atau duduk? Kemudian berapa kali bernafas ketika minum? Ini cara minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 206. Al hadis an nimrah sittah ba'da mi'atain. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa menyebutkan 6-nya dulu, 6 setelah 200, atau mi'atani wa sittah 206, atau langsung disebutkan belakangnya dulu sittah ba'da mi'atain, 6 setelah 200. Kalau kita kan ya 206 atau 200 punjul 6 begitu nggih. Jadi begitu kalau dalam bahasa Arab hadirin. Nggih. Haddatsana Ahmad bin Mani. Ini gurunya Imam At-Tirmidzi. Berarti kalau yang pertama Ahmad ini adalah gurunya Imam. Jadi Imam At-Tirmidzi mendapatkan hadis ini dari Ahmad bin Mani. Qala haddatsana Husaim. Ahmad bin Mani dapat hadis ini dari Husaim. Gurune namanya Husaim. Nah, Husaim niki qala haddatsana Asim, mendapat hadis ini dari Asim. Kemudian Asim ini mendapat hadis dari Mughirah. Mughirah mendapat hadis ini dari Sya'bi. Sya'bi tabi'in mendapat hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku sinten? Sahabat. Berarti beliau langsung bertemu dengan Sya'bi. Ini tidak ketemu Nabi, makanya tabi'in. Tapi Sya'bi bertemu dengan sahabat.
Orang yang bertemu sahabat namanya tabiin. Nggih Pak, ngeten urutane Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, ngaji ambek Nabi atau hidup sezaman dengan Nabi walaupun belum pernah melihat Nabi, ya seperti Najasyi ya, yang meninggal dalam keadaan muslim insyaallah itu sahabat. Niku makhluk lagi. Manusia yang paling beruntung, yang paling baik, Pak. Khairul qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat, Pak. Ngaji ini langsung sama Nabi, ada masalah apa-apa langsung wadulnya kepada Nabi, curhatnya kepada Nabi, setiap saat bisa melihat Nabi, makanya disebut dengan umat terbaik, salafus soleh. Salaf niku. Kemudian setelah itu orang yang melihat sahabat, orang yang ngaji dengan sahabat namanya tabiin. Sabi niki tabiin beguru kambek sahabat namine Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini langsung ngajinya dengan Nabi, Masya Allah. Jadi Imam At-Tirmidzi bisa menyebutkan, saya punya guru namanya Ahmad. Ahmad guru saya punya guru lagi namanya Husem. Gurunya guru saya Husem punya guru lagi namanya Asim. Loh, gurunya guru-guru saya Asim punya guru lagi namanya Muhiroh. Muhiroh punya guru lagi namanya Sa'bi. Sa'bi duwe guru neh namanya Ibnu Abbas. Jenengan bisa Pak menyebutkan begini. Saya punya guru namanya itu punya guru lagi namanya itu. Ini namanya sanad. Namanya apa? Sanad. Makanya ngaji niku supaya tidak menyesatkan harus bersanad. Pagi ini jenengan ngaji Samail dengan Anang Wahid Cahyono. Jenengan kok ya rata kok, Ustaz Anang ngajinya sama siapa? Kami pernah ikut taklim ngaji dengan Syekh Yusri Jabir. Beliau adalah pakar ini Samail, sehingga teman-teman dari Al-Azhar itu rata-rata mereka mengambil sanad dari Syekh Yusri ini yang mengajar Samail Nabi. Jangan kalau buka YouTube tapi bahasa Arab ya, bahasa Arab terus sok-sok pakai bahasa Amiyah Pak. Kalau mohon maaf kalau teman-teman yang mondok di Gontor atau di pondok-pondok salaf itu banyak yang tidak paham karena kadang-kadang bahasa fusahnya itu 5 menit tapi selebihnya 1 jam itu pakai bahasa Amiyah. Dan ini hanya yang pernah tinggal di Mesir atau yang mengerti bahasa itu yang bisa. Beliau luar biasa. Kajian beliau tentang Samail ini Masya Allah. Kami melihat bahwa yang terbaik kajian beliau ini. Beliau mengambil sarahnya bukan dari Syekh Abdul Razak tetapi dari sarah Baijuri. Jadi ternyata Samail ini disarah juga oleh Syekh Baijuri. Kalau yang kita baca ini adalah Syekh Abdul Razak yang beliau sekarang masih hidup yang berada di Saudi. Ya. Makanya ada beberapa hal tentang pendapat beliau ya, yang tentang isbal dan sebagainya itu sesuai dengan mazhab beliau. Ya. Tetapi kalau Syekh Baijuri memang mazhabnya Syafi'i, beliau menerangkan Samail ini dengan luar biasa sekali. Saya mencari buku ini belum ketemu Pak. Ya geten biar pas nang Mesir tidak dapat buku Samail yang disarah oleh Syekh Baijuri ini dan mungkin kita download juga bisa. Tapi sampai hari ini masih berbahasa Arab, belum ada yang terjemahnya. Wallahu alam sudah ada atau belum? Wallahu alam. Baik. Jadi ini nyambung Pak, sanadnya nyambung. Dan insya Allah kami belajar dengan guru-guru kami yang ada di Al-Azhar. Guru-guru kami yang di Al-Azhar belajar lagi dengan gurunya. Dan insya Allah nyambung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena inilah kelemahan kita. Kelemahan kita itu tentang masalah sanad Pak. Kalau orang-orang Arab, jenengan kalau mungkin melihat Ustadz Adi Hidayat, Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua PBNU itu kalau sudah menyebutkan sanad, ngeritip Pak. Hafal beliau itu. Bahkan sanad beliau ngaji sama siapa. Bahkan saya ketika melihat pengajian Kiai Haji Said Agil Sirot ketika membahas Ihyaul Ulumuddin, beliau itu bisa menyebutkan sanad beliau belajar dari siapa sampai ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sampai kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, sementara hari ini kita tidak mampu menyebutkan sanad itu. Tapi intinya begini, intinya dari siapa kita mengambil ilmu. Usahakan mengambil ilmu adalah secara bersanad. Dan insya Allah pagi hari ini kita bersanad. Makanya mangke sak sampunipun cekap Samail niki insyaallah diadakan ijazah kubro. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya adalah mengambil makanan sarapan satu persatu. Atau nanti begini, ajas tukum ternyata karena Bapak Ibu telah selesai Samail Nabi sampai selesai. Istiqomah belajar Samail Nabi sampai bab terakhir, sampai bab 469 ajas tukum, maka panjenengan sudah kita ijazai
Dengan ini silahkan untuk mengajar Samael di tempat yang lain. Bagaimana, sanggup? Wah, itu Pak Ustadz masalahnya. Jadi setelah pun ngaji ngeten iki bisa mengajar ke orang lain, Pak. Tapi syaratnya sakit pun cekap pun selesai. Nanti kalau kita sudah ke 469 bab terakhir, ajas tukum jenengan sampun dipun ijazai, silahkan mengajar tempat yang lain. Mungkin Pak Iman mau mengajar di Kampak. Mari kita buka halakoh Samael Nabi. Kok berani? Karena saya sudah lulus diijazai oleh Ustaz Anang. Masya Allah. Baik, kita lanjut hadirin. Dari Ibnu Abbas melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas dengan mata kepala beliau radhiyallahu anhuma melihat Rasulullah SAW, annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariba minum min zamzama, dari air Zamzam, wa huwa qaimun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Rasul minum air Zamzam qaim, Rasul minum berdiri apa duduk? Loh, kok malah berdiri saiki? Bukankah tadi duduk? Kenapa sekarang berdiri? Oh, itu kan Zamzam Pak Ustadz. Baik. Makanya kita belajar pelan-pelan. Makanya ketika panjenengan lihat orang minum berdiri, ojo langsung orang ngaji hadis iki. Taib. Apakah begitu Pak Ustadz? Masya Allah ini. Begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti memang hadis ini perlu kita pelajari pelan-pelan, termasuk kaidah-kaidah yang ada dalam hadis ini. Taib, kita ulangi ya. Haddatsana ya apa? Apa kata Ibnu Abbas? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam berdiri. Minum, makanya mohon maaf, kemarin ketika umroh kami minum air Zamzam sambil duduk, langsung digeplek kompuri. Woi, didalili hadis niki. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'i Zamzam qaimun wa huwa qaimun. Rasulullah itu minum sambil langsung berdiri. Kulo kan ngadeg Pak langsung. Waktu itu saya minum sambil duduk. Karena memang tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, digeplek dari belakang. Nah, bagaimana dengan keterangan hadis ini? Padahal di hadis yang lain, Pak, dan hadisnya sahih, itu Rasulullah mengatakan la yashrabanna ahadukum qaiman. Padahal di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yashrabanna, janganlah sekali-kali di antara kalian yashrabanna, minum dengan nun taukid di belakangnya. Itu tenan-tenan, berarti ojo tenan. Ojo sampai minum qaiman sambil Loh, di satu sisi hadis yang mengatakan jangan minum sambil berdiri, tetapi di hadis ini dikatakan oleh Ibnu Abbas Rasul minum sambil. Ini perlu mempelajari tentang ilmu syarhul hadis, ilmu tentang asbabul wurud. Kenapa kok yang ini begitu, yang ini begini Pak Ustaz? Sama seperti, mohon maaf, turun sujud. Satu riwayat mengatakan turun sujudnya Nabi itu, kata Rasulullah, jangan seperti unta deprok. Kemudian di satu riwayat yang lain, dahulukan tanganmu. Satu riwayat lain, dahulukan lututmu. Sakjane sing bener sing pundi, padahal semuanya hadisnya sahih. Baik itu mendahulukan tangan maupun mendahulukan lutut. Ada suami istri bertengkar hebat sampai pisah rumah gara-gara suami mendahulukan tangan, istrinya mendahulukan. Jadi ketika melihat suaminya sholat kok dhisik nih tangannya, mas, kok lututnya dhisik toh mas, kaya unta deprok sampean. Suaminya gak terima, masa aku kaya unta jere. Akhirnya tukaran Pak, gara-gara mana yang didahulukan, lutut dulu atau tangan? Tukaran hebat Pak, sampai merentek yang lian-liane. Aku ki yo getun rabi awakmu kuwi ngono. Sampai ngono loh. Gara-gara masalah turun lutut atau turun tangan. Makanya mohon maaf, nek saged suami istri, kami sampaikan di podcast kemarin itu Pak, bagaimana untuk menyamakan visi misi keluarga muslim itu. Nek iso suami istri niku gurune podo, manhajnya sama, nggih. Kemudian lek iso neh ormase yo, lek iso lho niki. Masalahnya rodok berat, wawasannya minim, ratek ngaji, suaminya sregep ngaji, istrinya ndak tek ngaji, istrinya sregep ngaji, suaminya ndak tek ngaji. Kebetulan ormase beda. Istrine lek subuh gawe kunut, suamine pokoknya petentengan ora aku. Iso tukaran, iso pegatan lho Pak. Aku moh pokoknya dimami sok nyapa ora kunut tok.
Jadi mesti sujud sahwi istrinya. Tersinggung suaminya. Nyapa dek kok sujud sahwi? Apa ada yang salah dengan saya? Sampai gak kunutan ya Mas. Sampai segitunya. Akhirnya tukaran gara-gara sitok kunut, sitok ora kunut. Makanya kalau wawasan agama kita, maaf baru hijrah katakan. Nembe dadi wong apik. Mbiyen ora tahu ngaji, ora tahu. Saiki ujug-ujug ngaji. Kalau bisa ngajinya gurune padha, ya menyamakan persepsi. Lah lek ngajine dhewe-dhewe, jenengan baru hijrah. Ngaji yang guru A, sing ibu ngaji yang guru B, beda pisan. Ya sakjane padha Quran Sunnah, tapi kadang-kadang dalam beberapa masalah kan ada perbedaan. Yang satu mengatakan gurunya si perempuan, pokoknya musik haram. Apapun musiknya, pokoknya musik ini masuk religi haram. Si suami mengajarkan belajar kepada ustadznya, ya ndelok-ndelok musik itu. Lek musiknya itu penyemangat untuk ibadah, dalam artian ada nada-nada dakwah di situ, ya monggo. Ndak menyemilkan mudarat, silahkan untuk. Akhirnya apa? Cetok neng omah, petentengan didik anak Pak. Si suami mengatakan, dek, anak kita ini perlu kita kenalkan dengan musik-musik yang penyemangat, yang agamis. Istrinya haram Mas. Akhirnya apa? Gara-gara beda persepsi, tukaran Pak. Ya wis lekno, aku tak mulih nyanggone wong tuaku. Kecuali jenengan berdua ini memang punya dasar yang kuat sudah. Sang suami lulusan pesantren, istrinya lulusan pesantren, sepodo-podo punya ilmu yang mapan dalam keagamaan. Beda madhab, beda ormas, beda guru, tidak ada masalah. Karena sudah ya Mas, tidak apa-apa sampean kunut, aku gak kunut, tapi kita tetap saling mencintai. Tapi engkau tetap suamiku Mas. Mas ya sampean wirid bar salat ki banter, aku meneng Mas. Engkau adalah tetap yayangku. Kalau pengetahuan agamanya sudah bagus, tapi lek sik nembe-nembe, gek sik biasanya kan lek sik nembe-nembe niku semangat 45, Pak. Sing ra padha karo aku kleru kabeh. Oh, iso tukaran tenan itu. Makanya bapak-bapak kalau bisa ngaji itu ajak istri supaya tidak ada misunderstanding, miskomunikasi. Gara-gara gurune beda akhirnya tukaran. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ada yang lebih penting daripada itu semuanya. Samakan visi, samakan misi. Insya Allah taat bareng, ngibadah bareng, ngaji bareng. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kenapa Rasulullah minum berdiri di hadis ini? Sementara di hadis yang lain Rasulullah minumnya duduk. Insya Allah jawabannya kita terangkan di Sabtu yang akan datang. Usahakan hadir, jangan absen, okay, Bapak Ibu. Termasuk pemirsa yang di rumah, alhamdulillah sampai saat ini banyak yang menyimak, alhamdulillah yang bergabung dengan kita. Ini masalahnya ada hadis yang kontradiktif, tetapi kita cari kenapa kok bisa terjadi perbedaan. Nanti kita bahas kaidahnya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian telah kita lalui dan alhamdulillah selesai bab nomor 31 dan sebagian kecil di bab nomor 32. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, memberikan kepada kita istiqomah untuk tetap ngaji, untuk tetap thalabul ilmi, untuk tetap beramal soleh. Dan yang paling penting hadirin, di masa-masa seperti ini, di PPKM seperti ini, ya manut saja, manut dengan aturan yang telah diberikan. Insya Allah kebaikan untuk kita, kebaikan. Walaupun banyak yang mengeluh, Ustadz, lah piye Pak Ustadz buka bar maghrib jam 8 kon tutup. Ya lek pegawai negeri mungkin tidak terasa ya, karena tidak ada pengurangan gaji. Tapi mungkin saudara-saudara kita yang usaha di bidang perdagangan itu semuanya merasakan betul. Sing dodol esuk juga terpengaruh. Kenapa? Karena yang blonjo dodol esuk niku sing dodolan bengi. Sementara dodolan bengi dikon tutup jam 8. Tapi insya Allah semua itu ada hikmahnya pun. Sami'na wa ata'na mawon nggih, insyaallah pemerintah kita memberlakukan aturan-aturan ini insyaallah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Wis to dongane awake dhewe muga-muga Allah segera mengangkat virus ini. Kok sampai 10 tahun panggah ngene ae? Ya naudzubillah min dzalik. Berarti ya mungkin insyaallah kita berdoa semoga tahun ini Allah sudah mengangkat virus ini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, pemerintah berusaha maksimal untuk menekan, memutus tali rantai ini dengan berbagai sampai masang pocongan barang, nggih. Kalau itu saya kurang setuju sebenarnya Bapak Ibu. Mohon maaf, semoga ada stakeholder yang menonton acara malam hari ini. Tidak perlu masang pocong-pocong begitu. Medeni. Jangan kalau lewat pasar pon ini, wis lampune peteng, enek anu terus diimpak.
Di Lamongan itu pocongannya dicolong, Pak. Lah iki arep dicolong bannernya dicolong iku. Jadi mungkin tidak perlu seperti itu karena orang cerdas itu yakfi dengan isyarat. Orang-orang cerdas, insya Allah warga Trenggalek ini cerdas nggih. Tidak perlu dengan menaruh pocong-pocong begitu nyapul. Mungkin cukup dengan tulisan saja atau apa, selesai. Karena orang Trenggalek cerdas, tidak perlu pakai itu malah menakut. Awake dhewe iki wis wedi tanggane kena corona, ini corona terus malah didendeni karo ngonoan. Masalah awake dhewe iki tukang favoritnya nonton film horor, Pak. Jadi karo pocong wedi, nggih, jenengan takut sama pocong? Wong asline ya ora medeni. Pocong mripate mencorong pisan nggih, ya Allah. Saya harap kepada pemerintah daerah mungkin segera mengganti banner itu, diganti dengan yang lebih baik. Apakah diganti dengan makanan, gambar makanan atau gambar minuman, itu kan enak itu dilihatnya. Dan daripada harus menaruh gambar yang sebenarnya tidak layak untuk dipasang. Wallahu alam maksudnya apa, wallahu alam. Tapi tetap sekali lagi kita dukung program pemerintah kita untuk PPKM seperti ini. Insya Allah sampai tanggal 20 rodok ngempet titik. Insya Allah nanti setelah itu yo ngepasi Idul Adha, Pak. Bareng ngono insya Allah nanti kita sudah bisa longgar lagi. Insya Allah. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang datang. Semoga kerawan panjenengan betul-betul barokai manfaati, terutama kepada Masjid Al-Furqan ini, masjid yang saya kira kecil tapi barokah, banyak kajian di sini. Dan juga ada kajian-kajian yang lain ya, seperti hari Senin ada kajian ada wadawanya Ustadz Gufron di sini setelah maghrib. Ada juga hari Ahad kajian Riyadhus Shalihinnya Ustadz Anang Wirawan dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga terima kasih kepada panitia, kepada seluruh donatur, termasuk sing ngisai gelas, ngisai piring kae, sing nang kidul kae. Alhamdulillah, masya Allah, pahala jenengan luar biasa. Luwih gede timbang ustate pahala jenengan. Insya Allah termasuk yang telah menyediakan konsumsi dan kepada teman-teman narasi dakwah yang selalu istiqomah meliput kajian kita. Kalau jenengan pengen melihat lagi, bisa membuka channel narasi dakwah, mengulang-ulang sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan. Dan semoga kita semuanya Bapak Ibu oleh Allah diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetap jaga imun, jaga daya tahan tubuh dengan baik, yaitu selalu bahagia, makan yang enak, sing duwe ya minimal satu esuk makan enak. Dan insya Allah Allah senantiasa menjaga kita fid dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan mengajak saudara teman-teman yang ingin bergabung. Tidak apa-apa, silahkan terbuka untuk umum. Aku ki ormasku ngene, tidak masalah. Kita di sini umum, tidak satu ormas tertentu tapi umum, pengajian umum silahkan, tapi tetap dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.